Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Made in Lombok, channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita. Ya, selamat datang di video vlog ya. Ini adalah jenis konten vlog. Saya hanya akan membagikan bagaimana update farm yang saya miliki di ketinggian 8 meter di atas permukaan laut. Itu kita menanam di pinggir pantai, sahabat YouTube ya. Kalian bisa lihat sendiri, proses polinasi masih berjalan sudah 2 bulan lebih. Namun saya mendapatkan bunga-bunga yang baru ini sudah berhenti keluar, sahabat YouTube, sehingga sepertinya proses polinasi ini akan berakhir 1 minggu atau 2 minggu lagi, sahabat YouTube. Nah, bagaimana hasilnya? Seperti kalian lihat, banyak juga yang kita dapatkan tanaman vanili yang gagal dilakukan proses polinasi karena kita bertemu musim hujan ya, sahabat YouTube. Pada saat ini intensitas hujan itu sangat tinggi, seminggu itu hampir setiap hari hujan, sahabat YouTube, sehingga metode yang kita terapkan pun adalah mengelupas semua kelopak bunganya ya, hanya menyisakan putiknya untuk melakukan polinasi. Nah, memang proses polinasi ini, sahabat YouTube, kadang-kadang berhasil dan kadang-kadang tidak ya presentasinya. Namanya juga penyerbukan secara buatan ya, tanpa alami, sahabat YouTube. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini tanamannya sangat rimbun, sahabat YouTube, bahkan rumput-rumput ini juga sangat rimbun, sahabat YouTube. Nah, biasanya saya akan membersihkan rumput ini setelah proses polinasi berakhir ya. Jadi kita akan membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitaran tanaman vanili kita. Nah, itu juga setelah proses pembersihan rumput, kita juga dapat melakukan pemupukan, sahabat YouTube. Tujuannya apa? Agar tanaman vanili yang sudah dilakukan polinasi itu mendapatkan nutrisi baru ya, tentunya, sahabat YouTube. Nah, rasio perputaran sistem yang kita lakukan ini setiap bulan itu berjalan, sahabat YouTube. Jadi tidak ada waktu berhenti ya dalam proses pengerjaan vanili ini. Setiap hari itu kita bekerja di sini. Luas farm ini sendiri, buat kalian tahu, ini luasnya sekitar 6 area lebih, sahabat YouTube. Total buahnya di sini adalah, atau total tanaman vanilinya ini adalah sekitar 2.600-an. Nah, metode yang kita gunakan adalah menggunakan tajar hidup dari kelor ya. Tentu saja ini akan memberikan nilai yang lebih murah ya dan lebih hemat dalam melakukannya. Kalian bisa lihat hanya untuk menyiapkan paranet ini saja, karena kita tidak ingin matahari terlalu banyak ya, cukup 1 lapis saja. Dan pastikan juga ketika kalian memasang paranet ini harus lebih tinggi ya, sahabat YouTube, jangan pendek, agar sirkulasi di dalam greenhouse yang kalian buat ini tetap berjalan ya. Nah, ini kalian buat yang penasaran, di sebelah saya ini sebenarnya ada kali ya, sahabat YouTube. Jadi kali ini hanya berisi air ketika musim hujan. Itu air dari pegunungan ya, sahabat YouTube. Ini langsung bermuara ke pantai. Nah, biasanya saya mendapatkan pasir ya di sana, ada juga sampah-sampah organik di sana. Saya biasanya mengumpulkan ketika saya kehabisan stok pupuk ya, sahabat YouTube. Nah, sobat YouTube, sebenarnya budidaya vanili seperti ini sangat efisien ya. Kita hanya mengatur tanaman ini, kita hanya merawatnya, pemupukan, dan juga pemeliharaan dan lain-lain, sahabat YouTube. Itu menghabiskan waktu kurang lebih rutin ya, setiap bulan tuh banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi cukup hanya 2 orang, itu hanya 2 orang saya bisa melakukan semuanya, sahabat YouTube, termasuk dari polinasi juga. Ya, sambil juga membuat konten-konten seperti ini, sahabat YouTube. Nah, untungnya setelah saya menanam vanili di sini sudah berjalan 6 tahun lebih, sahabat YouTube, saya belum mendapatkan penyakit busuk batang ya. Kalaupun ada, itu paling hanya terbakar, vanilinya tidak menjalar banyak ya. Biasanya saya langsung menghabisinya ya. Kalau ada vanili-vanili seperti itu akan saya buang langsung ke kali tadi, sahabat YouTube, agar langsung hanyut saja ya, tidak mengendap di tempat kita. Nah, ini adalah contoh buah. Ini proses polinasi sudah berjalan sebulan. Itu kalian bisa lihat. Nah, ini apa ini? Wow, ini ada teman ya, sahabat kita. Dia adalah pembasmi hama di kebun saya ini, sahabat YouTube. Selain kadal, serangga-serangga seperti ini juga bisa membasmi seperti kutu-kutu yang kecil atau jamur-jamur yang kecil ya. Jadi sangat penting ekosistem alami itu berjalan, sahabat YouTube, atau rantai makanan alaminya berjalan. Nah, dalam proses pengerjaan vanili ini, sahabat YouTube, kalian tentunya harus mengeluarkan budget yang, atau menekan budget lebih tepatnya itu, agar lebih hemat ya, sahabat YouTube. Karena ketika kalian mulai melakukan budidaya tanaman vanili, kalian harus siap selama 2 tahun itu tidak memiliki penghasilan ya, karena 2 tahun itu merupakan awal kita menanam menunggu batang vanili itu menjadi dewasa. Nah,
Di sini ada juga kegiatan sahabat YouTube. Kebetulan hari ini ada semacam kita melakukan edukasi ya terhadap sahabat petani kita yang katanya ingin juga membudidayakan vanili. Kebetulan beliau adalah peternak ayam ya, ayam petelur, dan beliau ini sangat ingin belajar mengenai tanaman vanili ini. Ya, kebun vanili Made in Lombok ini sahabat YouTube dibuka untuk umum dan kalian dapat berkunjung ya. Itu letaknya di Desa Batu Layar di Lombok Barat. Nah, ini adalah contoh greenhouse yang saya buat. Ini di dalam pekarangan ya. Jadi berbeda dengan yang video pertama tadi. Di sini belum kita buahkan atau belum kita stressing. Mengapa? Karena di sini adalah tempat kita melakukan pembibitan sahabat YouTube. Kalian bisa lihat satu tajar ini berisi sekitar 6 meter ya. 3 meter itu ke atas dan 3 meter lagi ke bawah. Jadi satu tajar itu sebenarnya berisi 3 sulur ya, sepanjang 2 meter pada saat ini ya. Nah, ini pun saya masih sering memotong ya karena membutuhkan bibit. Biasanya saya mengambilnya dari sini. Jadi kalau metode seperti ini, satu arenya itu kalian bisa mendapatkan sekitar 90 ya, 90 tajar hidup. Itu kalian kalikan 3 saja, berarti kalian akan mendapatkan sekitar sekian ya. Akan saya tuliskan di kolom komentar di sini. Di sini hasilnya. Oke. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Ini metode seperti ini bagus buat kalian yang memiliki budget lebih ya. Karena apa? Karena instalasi pemakaian tiang yang di atas tadi itu dan pipa-pipa ini maupun tajar buatannya ini sahabat YouTube itu menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Tapi hematnya adalah kita waktu kerjanya lebih sedikit sahabat YouTube. Jadi hanya tinggal di musim panas tuh apabila kita tidak ingin stressing ya jangan disiram sahabat YouTube. Jadi kalau musim panas setelah melakukan stressing, kalian bisa membuka kerannya untuk mengalirkan pupuk ya, pupuk organik cair bisa kalian alirkan langsung melalui pipa-pipa tadi ini. Nah, buat kalian yang ingin memesan bibit itu biasanya akan saya ambilkan di sini sahabat YouTube. Pastinya ini bibit yang sudah terjamin ya, sudah teruji karena ini belum kita buahkan dan juga tanamannya ini asli dari farm saya sahabat YouTube. Nah, di sini adalah jenis planifolia. Tapi buahnya itu berbeda sahabat YouTube, tidak seperti planifolia pada umumnya. Karakter rasanya pun berbeda. Planifolia yang saya miliki ini karakter rasanya itu lebih floral sahabat YouTube, atau aroma itu lebih floral ya. Bunganya itu lebih terasa ya di aromanya, itu tidak seperti planifolia yang lain sahabat YouTube. Apa mungkin ini karena pengaruh kita mengembangkannya di luar habitat aslinya ya. Ya, karena berpengaruh juga hal ini karena pupuk yang kita gunakan ataupun media tanam yang kita gunakan. Saya tidak meneliti lebih lanjut karena untuk meneliti itu membutuhkan biaya juga sahabat YouTube. Jadi dapat saya pastikan itu sangat berbeda ya dari planifolia pada umumnya sahabat YouTube. Nah, untuk esensinya itu ya lebih cenderung untuk parfum mungkin ya akan lebih bagus digunakan untuk wangi-wangian. Untuk makanan juga bagus, untuk sirup aromanya lebih wangi ya sahabat YouTube. Karena biasanya planifolia yang kita dapatkan itu kan rasanya itu lebih coklat ya, karakter rasanya lebih creamy dan coklat. Tapi planifolia yang saya miliki ini karakter rasanya itu lebih ke bunganya ya sahabat YouTube. Aroma floralnya itu lebih tinggi ya sahabat YouTube, dan juga tingkat vanilinnya itu sepertinya lebih banyak sahabat YouTube. Itu bisa kita lihat dari ketika kita pecah bibit biji yang ada di dalamnya itu masih banyak ya, bulir-bulir bijinya itu banyak sekali. Apalagi kalian vakum itu bisa-bisa minyaknya itu keluar juga sahabat YouTube. Nah, buat kalian yang memang ingin memesan bibit, nanti akan saya tulis di kolom komentar ya sahabat YouTube. Kita mengirim di seluruh pulau ya apabila tidak terkendala, tapi dengan pengiriman ya. Estimasi sampai ya sekitar 1 minggu vanili ini mampu bertahan sahabat YouTube. 2 minggu bisa, tapi kita akan lakukan proses yang istimewa ya pada tanaman bibit apabila kita kirimkan. Oke sahabat YouTube, jadi sekian dulu ya video Made in Lombok kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai berjumpa di video Made in Lombok selanjutnya.